Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem operasi komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur semua sumber daya pada komputer, baik itu hardware ataupun software, agar dapat bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan oleh penggunanya. Oleh karena itu, sistem operasi atau operating system yang biasa kita sebut dengan OS menjadi penghubung antara hardware, software, dan brainware. Sistem operasi ini mengatur agar semuanya dapat berkomunikasi dengan baik dan membuat nyaman pengguna komputer. Sistem operasi atau yang biasa kita sebut dengan OS ini terbagi menjadi beberapa macam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 macam sistem operasi. Yang pertama adalah Windows. Sistem operasi ini diciptakan oleh Microsoft pada tahun 1980-an. Sampai saat ini sudah banyak versi Windows yang digunakan. Dari itu Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan saat ini yang paling terbaru adalah Windows 11. Nah, sistem operasi Windows ini tidak gratis alias berbayar. Sehingga untuk mendapatkan Windows original kita perlu membelinya. Yang kedua ada Mac OS. Sistem operasi ini diciptakan oleh Apple. Sistem operasi ini sudah terpasang pada komputer Macintosh atau yang biasa kita sebut dengan komputer Mac. Nah, untuk pengguna Mac OS ini tergolong masih sedikit ya, karena untuk menggunakan sistem operasi ini, pengguna itu harus menggunakan seri komputer atau laptop ciptaan dari Apple itu sendiri. Sehingga dengan harganya yang cukup mahal, itu membuat sedikit pengguna yang menggunakannya. Sehingga untuk sistem operasi ini itu biasanya hanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas biasanya. Yang ketiga ada Linux. Linux adalah jenis sistem operasi yang open source. Maksudnya adalah kode programnya dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapa saja di seluruh dunia. Nah, ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapat dari Linux ini. Yang pertama, sistem operasi ini gratis ya. Kemudian, Linux ini memiliki beberapa macam varian. Contohnya kita bisa lihat di atas ini ya. Namun, untuk sistem operasi ini masih kurang peminatnya atau masih rendah dan biasanya kurang dari pengguna Mac OS. Namun, sebagian besar komputer server yang digunakan itu menggunakan sistem operasi Linux karena itu dapat dimodifikasi. Jadi, ada beberapa kekurangan dan kelebihannya untuk masing-masing sistem operasi ya. Oke. Selain pada komputer, sistem operasi juga terdapat pada perangkat mobile. Nah, contoh perangkat mobile yang sering kita gunakan yaitu yang pertama ada handphone, kemudian ada juga tablet. Sistem operasi yang digunakan jelas berbeda dengan sistem operasi pada komputer, sehingga sistem operasi ini dirancang khusus untuk perangkat mobile. Contoh dari sistem operasi pada perangkat mobile antara lain adalah Windows Mobile, Android, Symbian, BlackBerry, dan iOS. Sebenarnya selain itu ada beberapa macam yang lainnya. Hanya saja dari yang saya sebutkan tadi ada 2 yang paling sering digunakan, yaitu Android dan iOS. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sistem operasi itu menjadi penghubung antara software, hardware, dan brainware. Apa sih itu brainware? Oke, saya jelaskan ya. Brainware adalah sebutan untuk manusia yang menggunakan komputer. Tanpa adanya pengguna, komputer tentu saja tidak akan bisa dijalankan. Kemudian ada yang namanya software. Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang berisi perintah-perintah untuk menjalankan suatu pekerjaan. Nah, software ini memiliki beberapa jenis ya.
Yang pertama ada software system. Pada software system ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem operasi, kemudian ada program utility atau program bantu, kemudian yang terakhir ada bahasa pemrograman. Untuk sistem operasi itu sendiri sudah dijelaskan ya sebelumnya. Untuk program bantu ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Contohnya ya, ada program antivirus, kemudian ada program untuk mengkompresi file. Contohnya itu ada WinZip atau WinRAR. Kemudian ada pula bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dari bahasa pemrograman ke bahasa mesin, sehingga komputer itu dapat menerima instruksi dengan benar. Yang berikutnya ada software aplikasi. Nah, kalian pasti tidak asing kan dengan yang namanya aplikasi? Untuk aplikasi ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada pengolah kata. Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan pengolahan kata seperti mengetik, kemudian membuat surat, membuat cerita, dan lain-lain. Contohnya yang sering digunakan adalah Microsoft Word. Kalau misalkan di HP, kalian bisa menggunakan WPS ataupun menggunakan Google Doc juga bisa. Yang kedua ada pengolah angka. Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka seperti perhitungan. Contohnya aplikasinya adalah Microsoft Excel. Yang ketiga ada pengolah data atau database yang berfungsi untuk melakukan pengolahan data baik itu berupa angka ataupun gabungan dari angka dan kata. Contohnya yang bisa digunakan adalah Microsoft Access. Yang keempat ada aplikasi multimedia yang biasanya digunakan untuk memutar musik ataupun untuk menonton film dan video baik itu di komputer ataupun di HP. Contohnya itu ada Winamp, ada VLC dan lainnya. Nah, kalau untuk VLC ini di komputer itu bisa digunakan, kemudian ada khusus untuk di HP juga ya untuk VLC. Yang kelima ada aplikasi untuk komunikasi dan internet, yaitu tugasnya itu untuk bisa membuat kita melakukan browsing di internet. Contohnya itu browser Google Chrome, kemudian Firefox, kemudian ada juga Opera dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada pula aplikasi untuk pendidikan, yaitu aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selain itu ada pula aplikasi permainan. Nah, pasti untuk aplikasi permainan ini kalian sering mendengar atau sering menggunakan ya. Nah, untuk permainan ini kalian harus bisa membagi waktu ya antara bermain game dan belajar, oke? Nah, untuk pembahasan hardware itu akan dibahas pada video pembelajaran berikutnya ya. Jadi silahkan kalian tonton video pembelajaran berikutnya. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.